Saudara-saudara semua, selamat malam ya. Pada malam hari ini, sebelum kita nanti akan membahas, benar nggak Pak Udarka, kita akan membahas bagaimana finish stronger ya. Bukan finish strong, tapi finish stronger ya. Dan untuk itu kemarin minggu lalu kita udah bahas mengenai Yosua ya. Itu bagaimana? Yang pertama kemarin kita bahas mengenai bagaimana ya kita harus punya iman bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lain lagi ya setelah kematian ini ya. Jadi kalau kita mempunyai suatu iman ya bahwa kita nanti akan punya hidup lagi setelah kematian ini, bukan kita mati 2 kali ya, tapi mati sekali dan hidup 2 kali, bukan hidup sekali ya saudara. Maka kita itu pasti mengejar finishnya itu pengennya strong, ya, kuat ya, karena ada cita-cita yang ingin dituju ya. Yang kedua yaitu saudara ya, kita jangan memikirkan lagi masa lalu ya, jangan kita memikirkan lagi hal-hal yang ke masa lalu ya, kita pikirkannya yang ke depan ya. Dan yang ketiga yaitu kita harus berani ya melihat kacamata iman itu tidak melihat namun percaya ya. Jadi kecaplah dan lihatlah betapa banyak Tuhan, bukan lihatlah dan kecaplah betapa banyak Tuhan ya. Tapi kita harus berani melihat dengan walaupun tidak melihat kita percaya ya. Jadi seperti Rahab ya. Rahab itu walaupun tidak melihat tapi mendengar saudara ya, dia percaya full ya. Wah, bangsa Israel ini luar biasa dipimpin oleh Allah ya, sehingga dia bisa menang melewati laut segala ya. Dan yang keempat yaitu kita jangan memikirkan ke hal-hal yang kebutuhan pokok ya, tapi memikirkannya ke roh ya, bukan kebutuhan yang pokok itu, yang jasmani ya. Mungkin saudara ada ingin kesaksian yang mengenai yang dibicarakan ini, ada? Jadi kita kesaksiannya sekarang diminta saudara, kesaksiannya itu kalau bisa apa yang akan kita bahas saudara itu kesaksiannya itu mengenai tema yang kemarin yang dibicarakan ya. Kalau saya ingin kesaksian dulu ya, karena saya terus terang saya masih ingat waktu zaman saya bebas tadi sama Pak Udarka ya. Saya pernah ditanyain, tujuanmu apa, Sa? Tujuanmu apa hidup ini? Tujuannya apa? Tujuannya sampai dicecer. Tujuannya apa? Ya, akhirnya saya baru tahu bahwa tujuannya saya yaitu setelah kematian ini ada kehidupan lagi. Ya, jadi saya ingin masuk surga. Makanya saudara, saya berusaha untuk mengejar apa yang surga. Ya, itu memang nggak mudah ya. Tapi ada motivasinya. Habis ini setelah kematian ini aku hidup lagi. Loh, ya. Aku jangan sampai mati 2 kali ya. Makanya saudara, ya saya puji Tuhan ya, Roh Kudus itu yang memampukan dan saya bisa belajar firman Tuhan ya, mau semua itu saya percaya itu Roh Kudus yang mimpin tuh ya. Ya saya nggak masuk akal ya bagaimana Yusak yang dulu ya nggak masuk akal, tapi karena tujuannya surga maka saya kejar terus gitu ya. Ya, bagaimana supaya mendapatkan itu ya, mengenai rohnya, mengenai kekudusannya ya, mengenai kebenarannya ya. Ya itu nggak gampang ya. Dan ini pun juga saya mendengarkan di Pak Bambang Budianto itu juga mengatakan ya bahwa kita ini harus orang bijaksana ya. Daniel itu di Daniel 9-12 itu Daniel ini mengatakan orang yang bijaksana itu ya artinya apa? Orang yang orang bijaksana itu orang yang terus mau belajar, bertanya dan bertumbuh ya. Di situ di Daniel 11 itu sampai dibicarakan sampai 4 kali, Daniel 11 sampai 12. Bijaksana itu artinya memberi pengajaran kepada orang lain ya. Kedua, bijaksana itu dimunikan ya. Jadi siap dimunikan ya. Bijaksana itu bersinar. Bijaksana itu ya dimunikan lagi ya. Dimunikan, disucikan, dimunikan, diuji ya. Jadi orang itu
akan disucikan, dimurnikan. Jadi ada tiga tahapannya. Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Ya, itu nggak gampang. Ya, silakan saudara-saudara ada yang mau kesaksian lagi. Silakan, Pak Petra. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Ya, malam, Pak. Ya, Malam, Pak Petra. Shalom. Ya, shalom, Pak. Ya. Ya. Mungkin ada yang kesaksian, saudara, mengenai bagaimana kita supaya finish stronger ya. Dan kemarin juga dibahas kan mengenai ini, kalau kita lari jangan mau sampai finish, kita mengurangi kecepatan. Ya, tapi harus larinya kenceng sama. Ya, bahkan lewat si finish itu juga larinya juga nggak bisa nih sampai finish terus berhenti, tapi kenceng terus ya. Nah, kita lihat banyak orang pelari ya, aku lihat ya. Udah gini, wah kelihatannya orangnya nggak muncul-muncul, kita bakal menang. Nggak taunya di detik terakhir langsung ada nyelip, kaget dia. Karena dipikir nggak ada lawannya lagi. Silakan, saudara, silakan. Mungkin begini ya, maaf saya potong sedikit. Setelah saya dengar kembali recordnya kemarin, ya, videonya itu, saya merasa kemarin minggu lalu itu, Rabu lalu itu saya merasa terlalu padat itu ya. Jadi saya agak ngomongnya cepat begitu. Begini, mungkin saya izinkan mungkin pola ini mungkin mulai Rabu depan lagi aja. Jadi tadi Pak Yusa sudah jelaskan apa yang kita bahas Rabu ini. Selama seminggu kita mau aplikasi, mau praktekkan dulu ya. Kalau sudah nanti kita 1-2 orang boleh sharing ya, 5 menit lah sharing bagaimana pengalaman yang terjadi setelah kita melakukan firman yang kita belajar sama-sama, begitu ya. Lalu kita belajar lagi ya. Jadi saya mau sedikit ngasih pengantar karena terakhir diskusinya malah masuk ke finish stronger gitu ya. Jadi ketika saya menyampaikan 4 hal yang terakhir kemarin itu, lalu mengarah ke finish stronger itu. Jadi mulai malam ini saya mau, kalau boleh usul, kita akan belajar orang-orang yang finish stronger yang ada di Ibrani 11 saja ya, tokoh-tokoh iman itu. Ya. Malam ini saya akan sharing yang pertama Habel, dan nanti kita siapkan urutannya Henok dan seterusnya. Kita akan belajar sama-sama. Ini orang-orang yang menurut saya ini finish stronger gitu ya. Pak Bang sampaikan itu kalau pelari cepat 100 meter begitu ya. Dia larinya nggak ngurangin kecepatan dekat finish, dia akan lari kenceng terus sampai melebihi finish, selesai dia terus bablas karena 10 meter lagi di depan. Ya, begitu. Yang kita pernah belajar kemarin misalnya tentang Kaleb ya. Kaleb itu buat saya begitu, makin tua, dia mau 85 tahun, dia mengatakan pada Yosua, kekuatanku masih sama dengan yang aku 40 tahun yang lalu. Nomor 40 tahun gitu ya. Anda bayangkan, begini, misalnya saya waktu muda, waktu SMA begitu ya, karena ya latihan banyak hal ya, dan sebagainya, saya push up itu bisa 100 kali. Sekarang umur saya 57. Anda kira saya bisa push up berapa ratus kali sekarang? Saya coba 4 kali, 5 kali aja sudah rasanya napas sudah mau putus. Ya. Tapi bayangkan ya, kalau saya umur 57 hari ini, saya push up bisa tetap 100 kali. Artinya apa? Artinya kekuatan saya melebihi yang waktu masih muda SMA itu, betul ya? Jadi makin tua makin serius, ya. Jaganya lebih lama tapi serius sekali melatihnya. Kalau begitu, dia makin tua, kekuatan keberaniannya bukannya menurun, buat saya akan berlipat kali karena umurnya sudah merosot. Ya. Nah, untuk jelaskan ke finish stronger itu kemarin saya sharing 4 hal. Masa Paskah sampai nanti Yesus diangkat kedua kali. Saya ulangi sebagai pengantar masuk ke nanti kita belajar tentang Habel. Saya sampaikan kemarin begini, perenungan saya tentang Paskah itu ya. Kalau kita lihat, Yesus memberitakan kematiannya dan kebangkitannya. Itu Injil lain mencatat 3 kali. Tapi khusus Matius, Anda kalau perhatikan Matius mencatat sampai 4 kali. Penjelasan pertama di Matius 16, di Matius 26.
4 kali, ya. Aku akan menderita dan sebagainya, ya, ditangkap, menderita, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Udah, titik. Urusan 40 harinya sepertinya tidak diteruskan apa-apa. Yesus nggak ngomong apa-apa. Cuman mungkin di Matius 26 ada satu statement yang dia katakan, nanti aku akan mendahului engkau ke Galilea. Untuk apa di Galilea? Dia untuk meneguhkan, memberi amanat agungnya. Matius 28 itu di Galilea. Jadi bayangan saya membayangkan Yesus bangkit, kemudian dia santai, ya, atau dia langsung ke Galilea nunggu gitu ya, kemudian akan ke sana. Tapi kenapa dia hari pertama kebangkitannya perlu menemui Maria Magdalena dan teman-temannya, sorenya nemui 2 orang Emmaus yang jalan ke Emmaus. Ya. Saya berdoa, saya renungkan ada apa sih? Ya. Saya akan cerita 4 hal, saya ulang sedikit ya. Yang pertama, kenapa dia menemui Maria Magdalena dan teman-teman perempuan-perempuan ini? Karena Maria itu ya bukan 12 murid, tapi orang dekat juga dengan kelompok ini, kelompok Yesus ini. Ya, 12 murid ini. Dia mau apa ke pagi-pagi? Dia mau ke kubur. Tujuannya apa? Tujuannya dia mau membalsam tubuhnya Yesus. Dan dia siap rempah-rempah. Jadi tujuannya bukan dia ingat firman Tuhan, Yesus bangkit, dia mau membuktikan. Tidak. Ya. Dia tetap berpikir Yesus mati. Niatnya, keberaniannya luar biasa. Karena para murid waktu itu takut semua, kumpul terus di ruang tertutup. Ini perempuan-perempuan ini berani ke kubur. Niatnya oke. Keberaniannya luar biasa. Tapi orientasinya, motivasinya salah. Dia bukan ingin membuktikan Yesus bangkitnya, tapi dia ingin tetap mungkin perasaannya terlalu kuat ya dengan Kristus yang dia kasihi, ya, kemudian mati, dia pengen beri yang terbaik penghormatan terakhir kata. Jadi salah. Yesus perlu jumpa itu. Saya membayangkan Yesus sedih loh. Ini orang-orang sudah tak sampaikan sampai 3-4 kali, tapi masih tidak percaya. Masih apa, sulit untuk mengerti kebangkitan yang sesungguhnya. Jadi saya sampaikan yang pertama kali, orang untuk finish stronger harus dia tahu bahwa hidup setelah kebangkitan itu adalah hidup yang sesungguhnya, yang di kerajaan surga, yang penuh kemuliaan itu hidup sesungguhnya di sana, bukan di sini. Hidup dunia terlalu singkat, ini menentukan hidup kekekalan di sana. Ya. Yesus janji juga, tahu di rumah Bapakku banyak tempat, maka aku ke sana menyiapkan rumah bagimu. Ya. Jadi yang nanti naik ke surga itu, yang sampai di surga, kerajaan surga itu bukan roh, ya, tapi tubuh yang sudah dibangkitkan, tubuh kemuliaan, misalnya Paulus begitu. Saya bersyukur harusnya orang Yahudi mengerti karena ada cerita-cerita nenek moyangnya dulu, ada Henok dan Elia diangkat dalam tubuh jasmaninya. Ya. Saya percaya ketika diangkat itu prosesnya masuk surga terjadi proses tubuh kemuliaan. Karena di surga itu tempatnya kudus, ya. Tubuh daging dosa ini yang warisan dari Adam tidak bisa masuk di sana. Jadi yang pertama untuk kita mau finish stronger, ya harus kita memahami bahwa finishnya itu bukan di kematian. Lari terus. Yesus katakan mati itu tidur. Jadi untuk Anda bisa finish stronger, ya, itu harus hidupmu ngerti bahwa hidupku sesungguhnya kekal di sana. Jadi kita nggak ada siap-siap mati. Ya. Terus selesaikan kata Paulus mencapai garis akhir, ya. Bahwa kamu mencucurkan darah. Terus katakan aku udah tangkap Yesus, tapi aku mau berlari mengejar menangkap Kristus. Kalau orang nggak ngerti ini, saya rasa kalau dia mau masuk surga, mau. Tapi apakah hidupnya betul-betul niat dan ngejar, kelihatan lari ke surganya? Nah itu yang belum tentu. Maria dan teman-temannya begitu, Anda lihat ayat-ayatnya nanti ya, yang saya bacakan kemarin, ini singkat aja. Ketika dia dijumpai Yesus, di Yohanes 20 dikatakan, Maria, dia kaget. Dikira Yesus tukang kebunnya. Toh. Ketika Yesus menamakan diri, Maria kaget. Pertama belum kaget, maksud saya. Pak, di mana mayat tuanku? Kalau Anda tahu, kasih tahu siapa yang mencuri, aku mau mengambilnya kembali. Begitu Yesus ngomong, Maria, kaget dia, Rabuni, Tuhanku. Begitu Maria ngerti itu, dia langsung lari nemui para rasul.
Ya, saya tidak lihat banyak orang-orang yang hari-hari ini nunggu Yesus datang kedua kali atau di awan, kita lari, ya kita santai. Nah, celakanya kalau para pemimpin, kepala keluarga, hamba Tuhan, pendeta begitu ya, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, keselamatan itu kekal di surga, tapi dia nggak lari, ya, dia nggak menunjukkan perubahan hidupnya begitu. Nah, bagaimana yang mengikuti kita? Dia juga akan santai. Ini pemimpinnya ngomong cepat-cepat masuk surga, atau mau segera datang, kita mau diangkat, tapi hidupnya aja nggak siap-siap apa-apa, biasa saja begitu. Ya, jadi untuk finish stronger yang kita bahas mulai hari ini, cara pertama tidak ada batas finish, Anda lari terus, ya, pokoknya terus saja, ya, biar menyelesaikan lebih kuat, semakin kuat, kira-kira begitu. Yang kedua, orang yang ditemui itu 2 orang yang berjalan ke Emmaus, Kleopas dan satunya lagi nggak disebut. Kalau saya boleh nafsirkan ini, saya beri makna satunya itu istri kita, suami istri. Ya, nggak ada nama, yang boleh kasih nama siapa saja, boleh sahabatnya, boleh siapa, ya. Tapi ya laki, biasanya orang laki. Tapi saya mau nafsir dari ini, saya beri muatan ini istri, ya, berdua, ya. Dia mau pulang kampung, rasanya umum begitu balik kampung. Kenapa? Ya Anda lihat di Matius 24, tahu ceritanya ya. Dia bilang apa yang diharapkan selama ini, Yesus dibanggakan di harapan satu-satunya untuk membebaskan dia dari penjajahan Romawi dan sebagainya. Jumat ditangkap. Ya, dia ditangkap, bahkan kami semua ketakutan, ya, dikejar-kejar, mau tangkap semua, bubar semua. Ya, seperti itu. Jadi yang kedua dia bilang, tadi pagi ada teman-teman perempuan kami bilang dia bangkit. Mana mungkin dia bangkit? Anda baca Matius 24 ayat 11-nya itu ngeri itu. Dikatakan apa? Maria memberitakan pada para rasul, tapi para rasul menganggap itu berita bohong dan omong kosong, tidak percaya. Heran ya. Jadi dia selain ketakutan, hari itu diisukan murid-muridnya ngambil mayatnya Yesus, jadi semakin dikejar-kejar. Ini kita belajar apa, mau finish stronger? Jangan takut menghadapi masa sulit atau penderitaan. Ya. Alkitab dipenuhi perjanjian baru, mulai ke Sasul dan seterusnya. Anda tahu semua nasihatnya banyak. Untuk masuk surga penuh aniaya, penuh penderitaan. Terus dalam salib terus terjadi. Jadi orang-orang yang ketakutan hari ini, ya Anda yang berkeluarga suami istri, ya, ini juga boleh sama anak, kalau belum menikah juga sama sahabat boleh. Saat ini ngikut Tuhan, ya mungkin masanya di Indonesia belum terjadi lebih real gitu ya. Di daerah mana-mana sudah mulai terjadi. Kalau masa itu nanti 24 kan, setelah ada masa yang umum terjadi gempa bumi, perang, sakit, sampah, kelaparan, itu kelompok yang pertama terjadi dulu, lalu mulai masuk ke aniaya yang penderitaan. Ya. Jadi saya mau sampaikan, ketika Anda ketakutan dalam masa sulit ikut Tuhan, perjuangan imanmu, ayo berdua, cari sahabat. Kalau Anda suami istri, berdua sama istri. Ya. Jadi Tuhan nemui mereka itu mau katakan bahwa jangan takut. Buktinya Tuhan mereka terbukanya ketika dia memecah roti. Ingat ya, Firman Kudus selalu ngomongnya Pak Yesus. Inilah tubuhku yang kupecah bagimu, perbuatlah itu sebagai peringatan akan aku. Apa yang sudah diperbuat? Memecah tubuh, bukan memecah roti. Ya, itu 1 Yohanes 3:16 dijelaskan sama Yohanes. Kita wajib menyerahkan nyawa kita buat saudara kita yang lain. Memecah tubuh sampai mati. Ketika dia ngerti itu, dia balik langsung. Hari itu, sore itu juga, dia balik ke Yerusalem. Nah, ketakutan akan masa sulit penderitaan ini, iblis mau bayang-bayangi kita supaya kita jangan finish stronger. Mungkin feeling saja kita agak berat sekali. Ya. Bahasa-bahasa kata Pak Yusa sama banyak orang tuh, enggak gampang ini, iya, enggak gampang ini, iya, enggak gampang ini, iya, corona ini berat ini, iya. Saya persoalannya jangan titik, kasih koma. Kayak Yosua Kaleb tuh, tapi aku percaya kepadamu. Ya. Ini negeri orangnya besar-besar, iya. Tapi yang menyertai kita lebih besar. Kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Karena dia lihat Yahweh-nya lebih besar daripada Goliat. Jadi ketakutan, ya, kekhawatiran itu menghambat kita jangan finish stronger. Masuk finish saja mungkin kita
setengah mati. Yang ketiga, dia menjumpai Thomas. Saya nggak urutkan ya, saya lompat ada 4 hal aja ya. Sebelum Thomas ada 10 murid dia temui juga, tapi Thomas tidak ada. Thomas tidak percaya. Ya, Thomas bilang apa? Kalau aku belum mencucukkan urut itu, gue mencucukkan di tangan, di lambung, di kaki, kan dia tahu posisi kakunya di mana. Aku tidak percaya. Yesus marah, enggak. 8 hari kemudian, kita bilang begitu, ketika Thomas ikut kumpul di satu ruangan, Yesus temui lagi. Thomas, silahkan. Dia nggak marah. Yang kau ingin bukti, silahkan. Kau mau lambung dulu, tangan dulu, atau kaki dulu. Silahkan. Thomas nggak bisa ngomong apa-apa. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya bisa ngomong apa? Tuhanku, Allahku. Nah, Yesus mau ngajar apa? Engkau percaya karena engkau melihat, tetapi berbahagialah, atau blessing itu saya tepatnya ya. Itu kayak khotbah di bukit itu, blessing, diberkatilah orang yang percaya namun tidak melihat. Jadi untuk free stronger itu Anda perlu percaya yang tidak kelihatan, firman, janji Tuhan, Roh Kudus Anda pegang baik-baik. Ya. Kita akan berbahagia. Jadi larinya dengan semangat terus. Tapi orang-orang hari ini, orang Kristen hari ini maunya bukti, tanda. Salah tidak salah. Tapi kalau bukti terus-menerus, ya, Anda tidak akan berbahagia. Tidak. Buktinya hilang, Anda sedih lagi. Tuhan mengajarkan iman itu percaya yang tidak kelihatan, termasuk penyataan Tuhan. Saya sampaikan kemarin ya, tipsnya begini. Anda harus pegang janji Tuhan. Yesus kan sudah secara fisik, kenapa dia belum jumpai lakukan firman-Nya? Secara fisik dia sudah tidak ada. Tapi firman yang dia ajarkan, dia ingatkan kembali. Ya. Roh Kudus atau kehadiranku juga, itu akan terjadi, akan janjiku, kalau 2-3 orang berkumpul, sehati, ngomongin firman, berdoa, takut juga boleh takut. Kayak 2 orang di Emmaus itu, 2 orang kelepas dan istrinya, saya bilang begitu ya, jalan kayak Emmaus ketakutan, ngomong-ngomong firman, gimana ya, tapi dia tetap percaya Tuhan atau tidak, Tuhan masuk. Anda pegang itu. Ya. Pokoknya 2-3 orang percaya sehati berkumpul suami istri, ya papa mama begitu, itu pasti ada solusi. Itu akan jelaskan banyak hal sampai kita punya kekuatan baru untuk balik. Nah itu kan berbahagia, saudara. Janji Tuhan pegang baik-baik. Kalau orang nggak pegang janji Tuhan, ya hanya lihat bukti terus, nanti Anda tidak punya blessing, sukacita yang karena percaya Tuhan. Begitu ya. Thomas diajar begitu supaya ada dengan blessing sesungguhnya walaupun ada toh engkau akan berbahagialah atau diberkatilah orang yang dianiaya karena aku. Ya. Pegang itu ayat-ayatnya. Pernyataan Tuhan yang kedua, Mazmur 8 nanti Anda lihat. Aku menyertai engkau kalau apa? Kalau engkau memuridkan semua bangsa. Kita memuridkan orang lain. Jadi Tuhan dia akan menyertai kita. Nah, 2 hal ini yang kita perlu pegang ya. Biar hidup kita itu bahagia. Kalau bahagia kita semangatnya bablas terus nggak sampai finish mati. Terus. Yang keempat, yang saya mau sharing yang minggu lalu, apa? Dia menemui di Mazmur 21. Menemui Petrus dan teman-teman 7 orang itu ketika Petrus dia mungkin nunggu, masih bingung, nggak jelas ya percaya Tuhan atau tidak, dia mau janji mau di Galilea, tapi kapan ke sananya? Petrus bilang, aku mau balik, aku mau nangkap ikan lagi. Temannya 6, aku ikut. Nanti pemimpin ya. Pemimpin itu ucapanmu itu seringkali ya, ini para ayah atau para hamba Tuhan atau Anda direktur ya. Kalau kita iman kita nggak benar dengan firman Tuhan, ya apa yang Anda omongkan itu orang bisa ikut, pasti ikut semua. Salah ya salah semua. Terus apalagi urusan pokok, urusan perut. Aku nangkap ikan. Aku ikut dengan kau. Singkat cerita, 7 orang ini nangkap ikan. Semalaman gagal, kemudian Yesus pagi-pagi menampakkan diri. Tidak cuma menampakkan diri, toh, dia berteriak. Adakah kau mendapatkan ikan? Ada kalau pauk? Tidak ada. Berlauk gitu ya. Tebakan sebelah kanan. Ketika hasilnya banyak, 2 murid Yohanes ngerti itu Tuhan. Dia ngomong, itu Tuhan. Petrus langsung cepat datang. Ketika dia sampai ke darat, Anda lihat, Yesus sudah menyiapkan roti dan ikan.
Mereka nangkap ikan, Yesus siapkan ikan plus rotinya. Ya. Kemudian ikannya mereka mana? Ikanmu? Ikannya diambil, Tuhan menghargai hasil tangkapan mereka. Tapi tidak digunakan. Ya. Kita belajar apa? Mau Ibn Songger. Kita belajar, itu bisa saya singgung, kita belajar kalau kita sudah dipanggil Tuhan, ikut Tuhan. Ya. Tidak harus profesinya pendeta atau mbak Tuhan, enggak, tapi panggilan kita ngerti callingnya, kita jadi saksinya. Jangan sekali-kali ketika kita kelihatannya maju rohaninya, imannya, situasinya, semuanya nggak menentu, Anda berpikiran mau balik atau mau ngejar kembali hal-hal yang kaitan dengan urusan perut. Ya. Atau kok dibalik begini, saya seringkali diajar Tuhan dan saudara bisa cek ya, kalau hidup saya mulai apa? Kalau saya mulai ngejar, mulai memberi waktu atau perhatian lebih untuk mencari yang ya istilahnya tadi mamon atau uang untuk kebutuhan pokok kita melebihi Tuhan, itu saya masuk di zona, kalau ini zona virusnya zona orange, zona mau merah. Jadi kalau orientasi kita mulai duit, kebutuhan kuku, itu buat saya nggak zona kuning, itu zona orange. Ya. Anda tahu, Tuhan tolong. Jangan bablas. Itu sampai, itu kan kalau di laut itu, di danau itu, Tuhan teriak, murid-murid, anak-anak ada laut enggak? Itu berarti kan belum jauh betul ya. Ya. Bapak di satu sastra, berapa di top ada itu. Ya. Belum jauh. Tapi kalau Anda tahu jauh, Tuhan berteriak, Ondarka, balik, kamu udah kebablasan. Saya bisa nggak dengar. Ya. Iblis itu narik orang Kristen seperti itu, saudara. Ya, sama cerita sampai sedikit ya. Iblis itu selalu ingin bahwa orang-orang Kristen itu bukan meninggalkan Yesusnya. Seperti iblis memberitahu Yesus kan, kalau engkau nyembah aku, kau berikan semua kemuliaan dunia. Semua. Iblis itu sifatnya dikotomi seperti itu. Dia nggak bilang sangkali bapakmu nyembah aku, tak. Enggak. Engkau silakan nyembah bapakmu, plus nyembah aku. Ya, iblis tahu. Terjadi banyak. Kalau Anda lihat di Alkitab, contohnya di Jemaat Korintus. Paulus bilang apa? Aku tidak bisa ngomong 1 Korintus 2 atau 3 itu. Aku tidak bisa ngomong hal-hal yang rohani dengan engkau. Karena engkau masih Kristen duniawi. Nah, itu bisa yang buat begitu. Kita yang anak-anak Tuhan, yang orang percaya pada pelayanan begini, nggak mungkin kita terlalu jauh untuk lepas Yesus ikut iblis, nggak. Iblis terlalu bodoh itu. Ya. Dia bilangnya begini, tetap Kristen, mungkin tetap saya tetap hamba Tuhan, tapi yuk duniawi. Kembali ke kebutuhan perut, nafsu, kenikmatanmu apa. Nah, kalau Anda Kristen-Kristen yang Kristen, ya kebutuhan urusan jasmani, urusan pokok, urusan duniawi kita juga iya, itu beban kita terlalu banyak, kata Ibrani. Kita nggak mungkin very stronger. Nah, kalau kita mulai lepaskan beban yang kelamaan itu, lepaskan. Tuhan nemui ya supaya dikasih makan kuat, dia mau tunjukkan loh, kalau kau mengikuti kehendakku terus, fungsinya apa saja, kemudian saksiku. Kau carikan ikan, aku beri lebih, ikan dan roti. Kebutuhan pokok pun akan dia cukupkan. Setelah kamu, buktinya apa? Setelah itu, Tuhan suruh gembalakanlah domba-dombaku. Yang betul bagaimana? Yang betul Tuhan bilang, banyak ayatnya ya, kalau engkau mau makan ya bekerja. Jadi, yang betul itu kita semakin bekerja keras, ya, seperti Anda kamu juga semakin diberkati, kita makin cinta Tuhan. Makin mau apa? Beri waktu lebih, beri pelayanan lebih, mengasihi sesama lebih dibanding berkorban gitu loh. Kayak Paulus menerima duit, terima berkatnya untuk pelayanan. Itu betul, yang betul begitu. Tapi kalau Anda dan saya kerja makin keras, ya, saya cerita sedikit pengalaman saya hamba Tuhan. Ini orangnya berpendeta tapi nggak ada jemaat. Tahun lalu saya itu pelayanan saya banyak dibatalin itu ya. Yang di Jakarta dibatalin juga. Lalu saya di Bali sampai sini sempat pikir-pikir. Waduh, ini kita mau bagaimana lagi nih? Hidup saya dengan iman begitu.
Lalu kebetulan pengurus yayasan kami itu jualan MLM tuh. Apa saja dia jual itu. Dan awal itu produk-produk kesehatan. Saya pikir membantu dan sekaligus lumayan lah produk kesehatan kalau jalan. Tapi kenyataannya malah rugi gitu. Saya jual orang, misalnya isi saya, bukan sayanya, saya nawarin orang sakit mau tapi nggak ada duit, udah pakai dulu. Tapi nggak bayar. Dan kita betul nggak mungkin nagih kan ya. Itu berapa kali sampai akhirnya stop dah. Ini kita bukan nambah penghasilan tapi malah tombok gitu. Lalu yang lucu lagi ada teman di Solo, teman pelayanan saya ngajak ternak babi. Ini bagus mas, efeknya bagus. Ya, dulu ini pelayanan sama-sama saya. Gini aja ternak babi. Saya mikir-mikir ternak babi, istri saya berdoa dia dapat ayatnya itu. Kamu ternak babi, babinya masuk jurang semua, selesai kamu. Jadi ketika saya berpikir Tuhan, untung Tuhan masih jaga, Tuhan masih jaga, ondarkan jangan. Saya masih agak dengar. Mungkin dengannya bukan audible, tapi dengan peristiwa rugi dan sebagainya. Saya balik. Nah, saya hati-hati. Iblis itu mau pelan-pelan. Itu kalau tahu jauh Yesus teriak kita nggak dengar. Ya. Jadi 4 hal ini alasan yang kuat untuk kita bisa finish stronger. Finish stronger-nya bukan jalan santai lenggang kangkung. Kalau orang tanya mau surga, mau, pasti mau. Tapi apakah dia niat dan berlari, itu 2 hal berbeda. Ya, yang saya mau sampaikan finish stronger itu lari terus. Bila perlu finish-nya kita nggak lihat ya. Plus, orang lain yang lihat finish-nya. Wah, selesai. Kita udah masuk surga, udah selesai. Ya, karena begitu ya. 4 hal ini yang saya mau ulang sedikit. Nah, sekarang saya mau Anda setujui sama-sama. Saya kemarin singgung Busil beberapa teman, kita mau bahas hakim-hakim. Tapi setelah malamnya berdoa, besoknya saya berdoa, Tuhan ingatkan hakim-hakim itu kan sesuatu yang jatuh bangunnya. Kemarin usulnya Gideon. Kalau saya baca Gideon sama saja. Terakhirnya juga dia buat keliru, buat baju efod yang disembah. Gideon suka marah, ya, istrinya banyak, sama saja. Ya. Jadi setelah saya berdoa, Tuhan ingatkan orang-orang finish stronger, sudah aku tulis di perjanjian baru di Ibrani 11. Gitu ya. Jadi nanti tiap Rabu kita baca tokoh-tokoh begitu. Hari ini saya mengawali Habel, ya, sharing Habel. Setelah Habel kita Henok. Nah, ketika Rabu depan Henok, ya, saudara selain praktek yang Habel, Anda mulai belajar Henok. Jadi ketika minggu depan kita bahas Henok, Anda tahu ya. Tolong baca jangan cuma di Ibrani-nya, Anda mungkin cari konkordansi atau diklik di HP, semua Henok Anda baca semua, gitu ya. Jangan cuma Henoknya yang ada di Ibrani, jangan. Semua Henok ya, Anda baca. Jadi Anda lihat semua, jadi ngerti nanti kita sharing. Ya. Saya mungkin bukan paling bisa atau paling pinter atau paling apa, cuman saya mau orang awal mendahului Anda, lalu kita saling melengkapi. Setuju ya? Belajar tentang tokoh-tokoh iman di Ibrani 11, yang setuju ngasih jempol katanya. Iya, oke ya. Setuju. Ini contoh orang yang finish stronger, dia tidak peduli, ya. Dia terus, ya. Saya senang pertama kali yang disebut Habel. Habel mati nggak peduli dia, darahnya sampai bersuara terus sampai hari ini. Ya toh? Habel luar biasa Habel, ya. Baik, saya mulai dengan Habel. Sebelumnya saya mau baca Ibrani 11 ayat 1 dulu, mendasari ini. Ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Dasarnya itu iman. Ya. Ini nggak ngomong Roh Kudus tapi ngomong iman dulu. Ya. Iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau Anda mau finish stronger, ini yang harus kita kerjakan. Ya. Jadi dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Anda harapan apa hari ini? Pak Yusa, tanya tujuanmu apa? Jadi harapannya Anda dan saya, kita semua harusnya tinggal di rumah Bapak di sana, Yesus siapkan rumah. Kalau harapanmu kau taruh tempat paling tinggi, paling mulia di surga, rumah Bapak.
imanmu akan ngejar terus. Ya. Tapi kalau harapan saya, harapan kita hanya mau tinggal di RSSSSSS begitu. Rumah sederhana sekali, ya. Sedikit susah. Ya, selonjor saja gitu ya. Hanya bisa itu ada, enggak perlu banyak berjuang apa-apa. Ya. Enggak perlu iman kuat-kuat, enggak perlu. Biasa. Ya, jadi ini iman itu naik turunnya tergantung harapan kita. Harapan yang benar tentunya loh ya, yang enggak kelihatannya, yang surga. Ya. Kalau udah begitu, kita akan lihat buktinya dari yang tidak kita lihat. Ya, bukti apa yang tidak kita lihat. Bukti itu akan kita tidak sekedar rasakan alami, tapi kita secara roh tadi ya, berbahagia itu kita terus ada dorongan di dalam untuk kekuatan kita. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke Habel. Di Ibrani 11 ya, Habel. Ayat 4. 11 ayat 4. Ini Efesus 11 ayat 4 ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya. Habel telah mempersembahkan Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya. Jadi yang pertama kali yang finish stronger itu Habel. Ya. Habel dikatakan terakhir, walaupun dia mati, tapi masih berbicara. Ceritanya apa yang dilakukan Habel, apa yang dialami sampai hari ini kita belajar terus. Ya. Terus artinya masih berbicara. Ya, jadi pelajaran buat kita semua. Seperti apa sesungguhnya kok Tuhan katakan iman telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ini pandangannya firman Tuhan ya. Allah yang melihat korbannya Habel juga daripada korbannya Kain. Ya. Mungkin lebih jelasnya kita akan lihat di Kejadian 4-nya. Langsung aja ya. Kejadian 4. Kita Habel dan Kain. Habel ini tidak banyak. Kita mau belajar Habel, kita tidak banyak referensinya. Tapi belajarnya dibandingkan dengan Kain selalu begitu. Ya. Karena Kejadian 4 pun 1-16 itu sebagian besar sebenarnya cerita tentang Kain. Habel sempat pelengkap penderita karena begitu ya. Tapi yang Habel yang seperti song yang Tuhan benarkan karena iman. Saya baca langsung aja ya, kita lihat sama-sama ya. Dua dulu lah. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Jadi Habelnya adiknya Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Terusnya bukan kita petani ya, itu penggarap tanah gitu ya. Bisa petani, bisa apa? Bisa perkebunan dan sebagainya. Setelah beberapa waktu lamanya, ya hasilnya sudah muncul kan. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Di King James disebut fruit, buah-buahan yang terbaik menurut Kain sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan, baik ini, mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ingat ya, lihat baik-baik. Jadi Tuhan itu mengindahkan Habel, orangnya, personnya dulu. Baru korban persembahannya yang kedua. Tuhan tidak mengindahkan atau tidak berkenan atau menolak Kain dulu. Yang kedua baru korban persembahannya. Firman Tuhan kepada Kain ayat 6. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan tahu hati. Kita enggak tahu, ya. Tuhan tahu. Apakah mukamu tidak berseri-seri jika engkau berbuat baik? Panas itu bahasanya marah dia.
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain sudah diperingatkan Tuhan, karena Tuhan lihat ini orang sudah mulai marah. Marahnya kepada siapa? Tuhan tentunya. Ya. Katakan kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawab, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ini brother keeper, harusnya penjaga itu ya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Dan seterusnya. Ya. Ini kita perlu belajar Habel dari cerita ini. Kalau Anda lihat perikop ini sebenarnya ngomong tentang Kain semua sih. Ya, Habel adiknya. Tapi cerita ini selalu berulang ya. Tidak tahu ini Alkitab kemasnya ya, yang khusus selalu dibenarkan terus kan ya. Cerita Yakub, Esau Yakub gitu kira-kira ya. Anak sulung anak bungsu di kitab Lukas. Tapi bukan itunya sebenarnya ya. Anak sulung ya banyak juga yang benar begitu. Yang perlu kita baca apa? Di hadapan Tuhan itu, tadi kalau Ibrani katakan mempersembahkan dengan iman itu yang penting. Ya. Kalau kita lihat konteks Ibrani, artinya Kain tidak mempersembahkannya dengan iman. Ya, dia memberi persembahan. Ya. Jadi yang pertama kali kita belajar itu mempersembahkan dengan iman. Apa artinya? Iman itu melekat di orangnya, bukan di persembahannya. Hanya di kejadian begitu ya. Ya. Kenapa Tuhan mengindahkan Habel? Karena dia hidup dengan iman. Ya kita tidak ada keterangan lain kenapa Kain nggak dengan iman. Saya juga kita nggak usah terlalu jauh menerawang atau menjelaskan apa-apa. Cuman saya pernah lihat satu film tentang Adam dan Hawa. Anda bisa cari di YouTube ya. Saya lupa di Pijar TV atau apa ya. Saya di Lampung ini nggak ada antena TV, tidak bisa jangkau, antena biasa nggak bisa jangkau siaran nasional, jadi saya pakai parabola. Ya. Cerita Kain dan Habel ini menarik. Saya coba merenungkan nyambung yang saya lihat ya. Adam dan Hawa itu begitu punya anak Kain dan Habel, dia cerita, aduh, kami ini dulu tinggal di Taman Eden. Kami ini bergaul tiap hari, bergaul karib dengan Allah, dengan Yahweh. Setiap saat kita ngomong-ngomong. Tapi sekarang kami ini menderita, diusir keluar. Salahnya buat kami itu sederhana. Gampang salahnya. Cuman buat saya ini sederhana sekali salahnya. Cuman makan buah. Mungkin satu gigitan, satu buah belum habis. Satu gigitan. Adam dikasih 2 gigitan. Ya kalau hari ini orang nafsunya apel ya bisa 1 gigit ya. Karena kalau hari ini kalau kita cuma 1 gigitan nanti kita promosi apple. Alkitab 2 gigitan. Hawa makan, Adam juga makan. Ya, dua-dua kena dosanya. Ya. Dia cerita, gara-gara kecil sepertinya begitu. Tapi perintah Tuhan kita langgar, jangan makan kita makan. Aduh, kena cobaan si ular ini. Ya, mau bagaimana lagi nak? Hati-hati dengan Yahwehmu ya. Kita udah hidup sengsara begini. Dan cerita ke anak-anaknya ini waktu masih kecil terus sampai remaja begitu. Ya. Nah kalau Lot Ibrani yang muncul imannya itu Habel. Iman dari pendengaran, Habel dengan dengaran. Ya. Hati-hati. Kain waktu itu juga dengar. Saya nggak mau persembahnya dulu ya. Saya mau ngacu di teksnya ayatnya aja. Dengan iman. Iman itu melekat di orangnya. Ya. Apa yang kita bisa baca dari ini? Anda mempersembahkan apapun, ya, kalau Roma bilang 12:1, persembahan yang berkenan itu apa? Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu, sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahkan itu, tentunya dengan iman, karena kitab Roma itu ngajar tentang iman, kan? Ya, persembahkan itu percaya kepada Tuhan, ya. Berikan hidupku dalam persembahan yang harum di hadapan Tuhan, yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu dengan percaya Tuhan akan terima. Ya, kita Roma itu ngajar tentang imannya Abraham awal. Keselamatan bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman. Ya.
Kalau imanmu benar, kita mempersembahkan yang benar pasti. Hidup kita duluan. Anda belum persembahkan uangmu, belum persembahkan semua harta yang lain, waktu, tenagamu semua. Ya, hati-hati. Kalau mau finish stronger, persembahkan dengan iman. Ya, iman. Ya, dengan iman. Ya, nanti kita harus ada belajar iman ya. Banyak hal. Iman itu sesuatu yang muncul juga dari Tuhan itu ya. Sesuai kata begitu. Kemudian dari iman. Tapi iman satu hal bisa dilatih ya. Iman bisa dengan firman Tuhan kita bisa dilatih. Iman kita makin kuat ya. Paulus ngajar di 2 Timotius perikopnya iman juga bisa dilatih selain dengan firman Tuhan juga dengan aniaya katanya begitu di 2 Timotius itu. Dengan aniaya iman kita makin murni. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 itu juga begitu. Penderitaan itu memurnikan imanmu seperti emas yang fana gitu ya. Jadi iman itu tidak bisa ya awalnya iman itu pemberian Tuhan, tapi setelah itu Anda melatih iman itu bisa dari besar biji sawi bisa iman yang teguh untuk mengalahkan iblis di 1 Petrus 5 itu ya. Kalahkan iblis dengan iman yang kuat, iman yang teguh. Dengan biji sawi kita bisa memindahkan gunung persoalan ya. Yang beri gunung itu iblis. Tapi untuk Anda bisa ngusir iblis yang mengalahkan iblisnya, bukan nengkeng ya, kalau nengkeng dia balik lagi. Bisa mengalahkan iblis dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 itu ya. Iman bisa tidak. Nah, ketika Anda hidup dengan iman yang benar, kemudian memberi persembahan hidupmu, melayani Tuhan, uangmu, dan sebagainya, itu Tuhan berkenan. Artinya apa? Yang satunya Kain tidak. Kenapa Kain tidak? Ya, ini belajarnya bukan masalah persembahannya dulu, tapi orang yang mau syirik. Saya nemu ada di ayat satu lagi, Anda boleh lihat 1 Yohanes 3:12. Yang tadi berarti Kain tidak dengan iman. Kalau kita percaya Ibrani ya. Ya kita kalau ada mau tafsir banyak, saya nggak tafsir tulisnya banyak ya. Enggak ya, di Google banyak Anda mau lihat. Abel Kain itu banyak dijelasin. Ya. Tapi saya mau sharing tentang hal-hal yang lebih praktis. 1 Yohanes 3 ayat yang kita baca dulu ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Ya. Makanya tadi Anda pada kejadian tadi ya. Kain itu dikatakan awas si jahat setelah mengintai engkau. Dosa itu. Ya. Ternyata Kain berasal dari jahat yang membunuh adiknya. Siapa? Habel. Tidak ada namanya, tapi kita tahu tadi baca. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Yohanes mencatat bahwa yang menyebabkan Kain tidak diterima persembahannya, selain tidak punya iman, dia memang jahat. Si jatuh iblis, dia anaknya. Dia sejak awal jahat, sehingga dia mungkin mudah tersinggung. Buktinya lihat begitu, dia marah ya. Mukanya muram, emosi, marah. Ya. Jahat. Ya. Dikatakan Habel itu perbuatan artinya benar. Jahat dilakukan dengan benar. Ya. Benar. Kalau jahat, saya kok ingat itu, saudara. Cerita tentang perumpamaan talenta ya. Yang 1 talenta itu yang dipendam, Tuhan bilang apa? Ini hamba Tuhan loh, hambaku yang jahat dan malas. Ya, ini hamba Tuhan juga bisa terkena jahat. Ya. Karena motivasinya sudah tahu Allahnya kejam, gitu, gaya Tuhannya kejam. Ya, dia bukan takut Allah yang benar melakukan. Ya, kalau dia berpengonsepnya keliru. Kan kejam karena yang dapat 2 dan dapat 5, dia dengan sukacita mengerjakannya. Ini anugerah besar talenta ini. Ya. Itu asumsinya dia yang dapat 2 dan 5 dia tidak anggap kejam. Ini berkat dia kerjakan sampai berbuah
5 jadi 10, 2 jadi 4. Tapi yang satunya asumsi sendiri, wah ini Tuhan ini jahat, ini kejam ini dan sebagainya. Saya nggak ngerti dari informasi dari mana, karena dia disebutkan hamba, Tuhan membagi adil. Bisa muncul jahat. Jahat ini bahaya. Kain dikatakan sejak mulanya dia jahat. Ya. Dia tidak belajar dari orang tuanya. Adam dan Hawa jatuh juga karena iblis si jahat itu. Terus diciptain akibatnya besar. Adam dan Hawa pun ketika jatuh dosa, dikalahkan oleh iblis itu kalah dia penuh ketakutan sembunyi. Tapi Kain ini tidak. Dinasihati Tuhan aja dia menentang gitu loh. Kain, kenapa engkau marah? Adem panas marah. Ya saudara, nggak tahu ini levelnya dosa sudah meningkat. Akibat dosa satu ketakutan, ya dosa langsung menyesal. Tapi yang anaknya ini sudah Tuhannya negur sendiri, langsung ditegur sama Tuhan. Diingatkan sama Tuhan. Ingat ya, kamu jangan marah. Kalau marah itu kamu akan itu seperti kamu mau lewat satu pintu yang sudah ada dosa di situ. Marah. Nah, saya mau yang kedua, saya mau sampaikan tentang bersonggur itu. Anda tidak mungkin bisa sendiri, ya. Tidak bisa sendiri, ya. Ketika Kain ngomongkan, memangnya aku penjaga adikku, ya, berada kiper. Iya, saudara Tuhan. Iya, harus saling menjaga. Jangan kamu marah. Saya mau sharing di Matius 5. Di Matius 5 itu khotbah di bukit Tuhan cerita tentang saudara, gitu ya. Makanya tentang Kristen itu tidak bisa, Anda tidak mungkin bisa sempurna bersonggur sendiri, alone tidak mungkin bisa, ya, tidak pernah bisa. Harus fellowship, harus tubuh Kristus begitu ya. Minimal 2-3 orang berkumpul, ya, dengan keluarga suami istri paling minimal. Ayat 21 saya mulai 21 dulu. Kita belajar 2 hal. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22 perhatikan baik-baik. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yesus ngomong, kalau hukum Taurat yang membunuh sudah dianggap dosa. Ya, marah tidak. Tapi Yesus bilang apa? Aku berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kain itu membunuh adiknya itu karena awalnya marah akar persoalannya. Saya bayangkan begini, hari ini kita yang baru ini kita bait Allah, saudara Roh Kudus itu. Saya ngasih statement begini, saudaraku. Saya paling ngajar begini. Perjanjian lama itu dosa dihitung, dianggap dosa kalau kita berbuat action. Ya. Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina. Ya. Di perjanjian baru tidak. Ketika Anda di perasaan, di pikiran sudah ada kedosa. Ini marah di perasaan. Tanpa dia ngomong apa Yesus? Kalau engkau melihat perempuan dan kau berpikir, ya, jorok atau pikiran porno atau pikiran seks itu ya, sudah dosa. Di pikiran sudah dianggap dosa. Tapi sebaliknya Tuhan Yesus ngomong, kalau kebenaran, ya, dihitung kebenaran itu bukan di pikiran, di perasaan. Abraham dihitung benar karena dia percaya dan dia melakukan, bertindak. Di Yakobus katakan Abraham percaya dan dia bertindak. Ya. Kalau di benar dapat Tuhan nggak lihat di hati atau di, wah, aku ini mau hidup benar loh Tuhan. Nyatanya nggak benar, ya nggak benar memang. Tapi kalau dosa dihitungnya di pikiran atau perasaan, akarnya sudah dihitung Tuhan. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus ada di hidup di akarmu, di hatimu, saudara. Ya. Ayat 23 tentang saudara lagi. Ini yang terjadi posisi Kain. Matius 5. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Lihat ya.
Ini pelajarannya Yesus narik. Ini saya Yesus mau ngajar tentang Kain dan Habel kan. Kalau kita yang memberikan persembahan apapun juga, hidupmu serahkan untuk Tuhan ya, tenagamu pelayanan, duitmu dan sebagainya. Kita baiknya berdiam diri dulu, tenang dulu ya. Adakah aku ini membuat gak enak saudara-saudaraku? Atau kamu membuat gak enak orang lain? Atau sebaliknya orang lain buat kitamu gak enak? Saudara loh. Ya, lihat ini ngomong saudara. Ya. Jadi hubungan kita dengan saudara seiman, ya, terutama istri itu, ya, ini teman waris kerajaan surga ya, itu sama begitu. Saudara terdekat suami istri jadi satu, ya, saudara seiman yang paling dekat suami istri. Hubunganmu keliru, ya, tidak dengan penuh kasih kata 1 Yohanes, ya. Itu apa yang kita persembahkan juga tidak ada gunanya. Ya, tidak akan kalau Tuhan tidak akan terima, ya tidak mungkin kita sampai di kerajaan surga. Finish stronger, tidak mungkin. Ya, saya mungkin sharing itu sedikit, ya mungkin yang lain bisa sharing pengalaman kaitan dengan itu ya. Tapi ini buat saya, ini ngawali tentang Habel itu buat saya luar biasa. Orang yang seperti ini kita belajar apa yang kesimpulannya? Orang yang seperti Habel ini, ya, orang yang finish stronger ini, itu terus bicara sampai hari ini. Engkau mati, ceritamu akan terus dikenang, dibicarakan banyak orang. Ya, itu orang finish stronger seperti itu. Ya, makanya saya senang dengan kisah para rasul itu ya. Kisah para rasul itu kalau nggak salah ada berapa pasal sih? 28 mungkin ya. Satu-satunya surat di perjanjian baru yang tidak ada salam penutupnya hanya kisah para rasul. Ada salam penutup. Saya duganya begini. Ini kisah para rasul itu nggak ditutup karena apa? Nanti kita semua jadi pahlawan rasulnya nanti. Ada Hondarga, ada Sumito, ada Tanto, ya, Yusak, semua diteruskan di surga nanti. Nanti di surga selesai semua baru ditutup di kisah para rasul. Ya. Orang-orang yang finish stronger terus. Ya. Hidupmu nggak selesai di mati, tidak. Ya, yang ringkasannya semuanya yang finish stronger, ya. Itu ceritanya, historinya akan terus ya sampai selesai akhir zaman. Baik, saya itu dulu. Saya kembalikan ke Pak Yusak. Silakan di